Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Tutri. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Jadi gimana nih keadaan Ibu nih? Selain kabarnya, keadaan di sekolah gimana, Bu? Em, Begini Bu Tutri, di sekolah saya ada permasalahan mengenai siswa saya nih Bu Tutri. Iya. Ada siswa saya ingin bercerita nih Bu. Saya kemari ingin bercerita dengan Ibu, ingin curhat. Barangkali Ibu mau mendengarkannya. Iya, bisa, Bu. Saya juga masih ada waktu luang kok ini, Bu. Silakan, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan, Bu? Jadi gini Bu, di sekolah saya ini, di tempat mengajar saya, di kelas saya ini, ada satu siswa, permasalahan satu kasus nih Bu, siswa saya yang sulit sekali untuk dikontrol emosinya, tingkah lakunya, adabnya, dan cara belajarnya Bu. Jadi permasalahan Ibu ini tentang tingkah laku seorang anak ya, Bu ya? Iya Bu. Tentang moralnya, nilai moral lah ya, Bu ya. Iya. Jadi di sini nilai moral yang bagaimana ini, Bu, yang Ibu maksud? Eee, jadi Bu, nilai adab Bu, adab dari anak Ada. tersebut. Jadi saya sangat kesulitan Bu, untuk mencari solusi, makanya saya datang ke Ibu untuk berkonsultasi, untuk bagaimana caranya supaya saya bisa yakin bisa mengubah anak ini gitu. Iya. Oke, Bu. Sekarang mana tahu Ibu apakah sudah ada Ibu menjumpai si anak atau observasi langsung ke si anak? Apakah itu sudah Ibu lakukan? Sejauh ini sudah saya lakukan berulang kali Bu, namun saja anak tidak mau berubah Bu. Hmm. Langkah-langkah apa nih ya yang udah Ibu lakukan nih kalau boleh tahu? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan sejauh ini adalah dengan menjadikan saya sebagai manajer. Saya sudah Iya. memanggil anaknya, kemudian saya kasih nasehat perlahan, kemudian beberapa kali pun sempat dimarah dengan guru lain karena tingkah lakunya Bu. Karena nggak hanya di ruang kelas saja Bu, tingkah laku anak ini luar biasa ya Bu. Iya, iya. Di luar sekolah jam istirahat juga dia berkelakuan tidak baik. Jadi menurut saya ini sangat-sangat butuh solusi sekali Bu. Sehingga saya menjumpai Ibu di sini karena luar biasa Bu, dari mulai cara pembelajarannya dia itu juga terganggu Bu. Dia sangat tidak konsen dan fokus dalam pembelajaran, yang pertama. Yang kedua adalah adab dan tingkah laku kepada orang tua. Yang ketiga adalah sikap dan perilakunya yang sangat-sangat tidak baik Bu. Sehingga saya takut anak-anak murid saya yang lainnya mengikuti, apalagi dia ini sudah kelas 6 SD Bu. Jadi saya takut sekali ada adik-adik kelasnya yang meniru kelakuannya, karena kan kalau sudah kelas 6 ini sudah pasti dia adalah contoh dari uh, adik-adiknya. Iya. Jadi langkah yang udah Ibu lakukan atau rencana ke depannya yang mau Ibu terapkan kepada si anak ini apakah sudah ada di pikiran Ibu atau bagaimana? Saya pengen tahu nih, Bu. Apakah sudah ada rencana Ibu? Rencana saya sih Bu, karena sejauh ini banyak sekali kegiatan atau hal yang sudah saya lakukan terhadap anak tapi tidak berpengaruh juga. Saya Ya. akan mungkin pemanggilan orang tua Bu, karena mungkin saya kurang bekerja sama dengan orang tua. Saya tidak tahu bagaimana keadaan anak ini di luar rumah, kenapa anak ini bisa seperti ini. Saya kurang tahu Bu. Mungkin itu adalah langkah pertama saya adalah pemanggilan orang tua untuk kegiatan kolaborasi. Mungkin itu, kemudian sebelum itu saya akan melakukan kolaborasi dulu Bu terhadap dengan kepala sekolah dulu untuk mencari solusi apakah langkah saya ini untuk memanggil orang tua ini sesuai atau belum. Iya, bagus sekali itu, Bu. Jadi kalau Ibu sudah manggil orang tua si anak, Ibu sudah melakukan kolaborasi,
Dari sini apakah Ibu punya rencana lain, Bu? Kalau rencana lain sih belum ada ya, Bu. Cuman, memang dari hati saya itu pengennya sih pemanggilan orang tua dan, Mhm, bertemunya saya ingin tahu lebih dalam apa sebab akibat anak ini seperti itu, Bu. Karena saya takut sekali, teman-temannya itu terpengaruh oleh sikapnya. Karena berulang kali kan, Bu, kadang dia melukai temannya, kadang mhm, menjahili, sehingga, pembelajaran di dalam kelas itu tidak kondusif. Karena dia sengaja saya letak di paling depan nih, tapi dia tetap mhm. saja mengganggu temannya yang di belakang. Jadi saya sangat kesusahan dalam mengatasinya gitu. Begitu ya, Bu, ya. Jadi saya rasa masukan sedikit ini ya, Bu, ya. Mana tahu Ibu bisa memberi dia sebuah masukan si anak ini dengan mengkasih contoh video berbuat baik seperti kisah animasi, kan Ibu bisa lakukan juga di dalam kelas, Bu. Itu bisa belajar adab juga untuk si anak. Bagaimana, Bu? Ya, iya betul tadi. Ya mungkin itu bisa jadi masukan kepada saya nanti. Iya, Mudah-mudahan solusi dari yang Ibu berikan ini mendapatkan mhm, hal baik atau kabar baik mengenai sikap iya. dan perilaku anak. Oke, Ibu tadi sudah punya rencana, sudah punya langkah pemanggilan orang tua. Jadi kira-kira kalau kita kasih rating nih ya, Bu, ya, kalau rencana Ibu tadi berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang Ibu harapkan, kira-kira di posisi mana ini, Bu, tingkat keberhasilan rencana Ibu itu? Saya sih belum terlalu optimis ya, Bu. Jadi saya mungkin, Mhm, memberikan rating 7,8 ya, Bu. Dan semoga, rating ini bisa menjadi, tolak ukur ke depannya, bisa menambah lebih baik lagi. Mungkin di kali ini 7,8, selanjutnya mungkin mhm. bisa meningkat lagi. Iya iya iya, betul, Bu. Jadi Bu, dari rencana Ibu ini, Ibu apakah punya, apa namanya, yang bisa mengingatkan Ibu untuk terus bisa melaksanakan rencana-rencana Ibu ini? Oh, untuk dukungan ya, Bu, ya? Iya, dukungan yang mengingatkan Ibu, yang membantu Ibu lah dalam melaksanakan rencana untuk merubah perilaku si anak ini. Yang pertama itu saya akan meminta bantuan dengan teman sejawat dulu, Bu, untuk selalu mengingatkan Mhm, saya, untuk selalu mengontrol emosi saya dan mengingatkan, mhm, untuk melakukan perubahan pada anak tersebut. Yang kedua adalah dengan orang tua terlebih dahulu ya, Bu, karena mhm. kalau tidak ada kerjasama antara orang tua, dukungan dari orang tua, maka tidak akan bisa berjalan, Bu, karena kalau tidak ada dukungan, maka tidak akan balance. Jadi bisa Iya, sudah pasti dengan kepala sekolah, karena beliaulah kita bisa diberikan fasilitas, Bu, uang untuk bertemunya saya dengan orang tua nantinya, dan yang terakhir mhm. adalah, dukungan dari teman-temannya mungkin, murid yang lain, supaya mereka itu, mau untuk bersuara dan mendukung temannya berubah. Iya, mmm, luar biasa sekali ya, Bu, rencananya dan semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi bera rencananya kapan nih Ibu mulai tindak lanjutilah namanya, Eee, mulai insya pemanggilan Allah orang saya tua akan gitu, Bu? Insya Allah saya akan melakukan kegiatan ini minggu depan ya, Bu. Karena Mhm, saya ingin lebih cepat lebih baik karena hal ini, pembelajaran di sekolah pun jadi agak terganggu dan adik-adik kelas juga merasa terganggu. Ini saya sedikit cerita juga, Bu. Eee, iya kita gali lagi deskripsi tadi ya, Bu, anak tersebut, iya, bahwa anak ini terlalu sangat bandal ya, Bu, yaitu mhm, sering, memalak bahasanya, Bu, memalak iya iya anak iya, adik-adik kelasnya, terus selalu membuat kegaduhan di lapangan, baik itu di mhm,
jam lagi penjas ataupun ketika jam istirahat. Dan dia itu sangat-sangat berperilaku buruk terhadap yang lainnya, sehingga adik-adik kelasnya ini sangat takut, Bu. Jadi saya Iya. harapkan minggu depan saya bisa melakukan kegiatan ini guna untuk merubah perubahan anak ini menjadi yang lebih baik. Hmm. Jadi nih Bu, Ibu sudah punya rencana, sudah akan Ibu tindak lanjuti. Apakah Ibu punya komitmen lagi untuk kedepannya lagi Bu? Eee, Komitmen kom ya Bu? Mungkin saya pasti ada dong, Bu, kalau komitmen itu Iya, iya. selalu ada. Iya. Jadi adalah komitmen yang saya buat, saya akan terus mengupayakan, mmm, pendidikan atau pembelajaran yang lebih, arah moral dan adab ketika Iya. dalam pembelajaran nanti, hingga anak-anak ini bisa lebih beradab, berbudi pekerti yang lebih baik lagi. Mhm. Bagus sekali tuh Bu. Mempunyai komitmen yang kuat ya Bu untuk keberhasilan dalam pembelajaran. Iya, Bu. Ya mudah-mudahan apa yang saya komitmenkan ini berjalan lebih baik ya, Bu. Karena memang Iya. ini adalah, keluh kesah saya, Bu, selama ini karena Mhm. memang luar biasa apalagi di dalam kelas 6 ini yang kalau dibilang sudah mulai beranjak 3 12 Iya. Jadi nih Bu kan sudah punya komitmen untuk terus melakukan ini jika siswa ini terus bermasalah, ya kan Bu? iya, Eee, jadi Ibu masih punya masalah lain nggak Bu selain siswa yang bermasalah ini? tidak ada sih, Bu, karena Mhm. memang semua fokusnya ada pada anak tersebut dengan cara pembelajarannya juga yang Mhm. tidak fokus, cara Iya. dia ber bersosial juga kurang baik. Jadi itu adalah permasalahan yang saya sangat ingin ceritakan kepada ibu. Baik, ini berarti Ibu sudah punya solusi tadi, yaitu dengan cara konsultasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan akan pemanggilan orang tua ya Bu. Itu adalah solusi yang akan Ibu terapkan nanti dari permasalahan Ibu. Tapi dari permasalahan Ibu ini, Ibu sudah mendapatkan solusinya ya Bu ya? Sudah, Gimana Bu. menurut Ibu? Sudah. Jadi saya mau nanya nih, perasaan Ibu gimana nih sekarang? Perasaan saya ketika saya mulai bertemu dengan ibu menceritakan semuanya keluh kesah saya di dalam kelas, saya jadi lebih plong, Bu. Perasaan saya juga lebih tenang karena beban yang ada di dalam pikiran saya selama ini sudah saya ceritakan kepada ibu, sudah saya um, paparkan kepada ibu sehingga saya jadi lebih bangkit lagi, semangat lagi untuk terus merubah anak-anak ini menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Syukurlah kalau begitu ya Bu. Jadi karena permasalahan Ibu sudah dapat solusi, sebelum kita akhiri nih pertemuan kita ini, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Um, saya hanya mengucapkan terima kasih aja kepada ibu yang mau memberikan ruang kepada saya untuk tempat cerita saya dan memberikan ruang saya untuk solusi ini, Bu. Semoga apa yang Ibu berikan tadi motivasi kecil kepada saya dapat menambahkan semangat saya dalam mengubah anak ini menjadi yang lebih Iya baik. Bu. Saya juga senang nih dapat berbincang-bincang dengan Ibu. Semoga kedepannya kita bisa bersua lagi, banyak hal lagi yang mana tahu Ibu mau bicarakan dengan saya. Saya selalu ada waktu ya Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Tutri. Ya, sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tutri warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang Ibu lihat tuh, yang sempit kan itu di mana? Iya Bu Tutri, Iya, langsung saya jadi coachnya. iya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Kabarnya nih Bu Tutri, kenapa wajahnya terlihat seperti gelisah sekali akhir-akhir ini Bu Tutri? Iya, Bu, alhamdulillah kabar saya hari ini baik, cuman saya memang ada yang mengganjal sedikit di hati gitu, Bu. Ada yang menginjal ya Bu ya. Ada Iya. masalah apa sih Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu aja boleh Bu. Kebetulan saya memang ada waktu nih Bu untuk lagi free untuk Mhm. Ibu. Oke. Jadi gini, Bu, dengan perbincangan ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Saya minta bantuan dari Ibu ya. Memangnya ada masalah apa sih Bu Tutri? Kok kayaknya eh, pengen kali nih cerita dengan saya ini Bu. Ada apa sih Bu? Ya, permasalahan di sekolah, Bu, biasa anak-anak gitu, Bu. Gini, Bu, eee, di sekolah setiap saya masuk di kelas 2, eee, pelajaran saya PAI kan, Bu, ada satu anak itu saya lihat dia selalu aja kurang semangat gitu, Bu, dalam belajar. Dan setiap kali saya beri tugas, dia jarang mengumpulkan tugasnya, gitu, Bu. Jadi Ibu tadi bilang bahwasannya ada siswa yang tidak semangat dan mungkin tidak nyaman dengan dan sering tidak mengumpulkan tugas ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi apakah Ibu sudah mengevaluasi penyebab dari masalah ini Bu? Sudah, Bu, saya kebetulan sudah memanggil si anak, dan menanyakan langsung kepada anak tersebut apa penyebab dari anak itu, nggak semangat gitu, Bu, belajar dalam mata pelajaran yang saya ampukan, Bu. Terus Bu, dari pengamatan Ibu, kenapa sih anak-anak tersebut itu tidak semangat belajar Bu? Mmm, Kalau dari pengamatan saya pribadi, Bu, saya sudah menemui si anak ini, dia bercerita keluh kesahnya dia kurang semangat itu. Karena dalam pelajaran agama Islam ini, saat ini kan kami membahas tentang huruf ya, Bu, huruf hijaiyah secara bersambung, membaca menjadi dalam 3 huruf menjadi dalam satu kalimat. Eee, jadi saya tanya, "Kenapa kamu tidak semangat dan tidak suka belajar itu? Kan itu pelajaran agama kita loh," gitu, saya bilang ke si anak. Si anak bilang, "Saya di rumah belum mengaji, Bu, jadi saya belum tahu sama sekali huruf itu. Tapi dari kelas 1 kan Ibu sudah bilang, eee, harus belajar di rumah, ikro, ngaji." Jadi si anak bilang, "Bu, saya tinggalnya di perkebunan, Bu, tinggal di situ, lingkungan rumahnya jaraknya jauh-jauh, jadi nggak ada guru ngaji di lingkungan kami." Jadi saya bilang, "Kenapa nggak orang tua yang ngajari? Kadang saya minta ajari sama mama, mama udah capek, ayah sudah capek, jadi antara belajar dan tidak belajar, Bu," katanya. Jadi saya simpulkan dari situ, dia nggak semangat ini karena dia memang belum tahu cara membacanya, belum kenal hurufnya gitu, Bu. Hmm. Kira-kira kondisi ideal apa sih nih Bu yang bisa Ibu harapkan atau yang dapat Ibu harapkan dari anak tersebut? Tentunya saya mengharapkan anak tersebut ya, Bu, agar betul-betul semangat, mau belajar, fokus, sama seperti teman-temannya yang lain, Bu. Kalau gitu, apa aja yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari anak tersebut, Bu? Jadi berdasarkan pengamatan saya nih ya, Bu, ya, selama ini kan saya di tahun-tahun sebelumnya ya, Bu, saya pernah membuat metode pengajaran dengan membuat kartu huruf gitu, Bu. Jadi rencananya saya ini ingin menerapkan itu juga di kelas ini, Bu. Eee
yaitu dengan membagi mereka nanti 4 kelompok gitu kan, Bu. Saya kasih anak-anak ini setiap anak satu kartu. Jadi saya bacakan nanti umpamanya kita buat kata ba. Ayo siapa yang punya huruf K di tangannya? Maju gitu kan, Bu. Siapa yang punya huruf ta? Siapa yang punya huruf ba? Udah maju berjejer, ayo coba baca gitu. Alhamdulillah kalau tahun kemarin alhamdulillah anak-anak saya lihat semangat belajarnya karena mereka dilibatkan langsung jadi tidak ada yang murung gitu Bu, berinteraksi apa kayak seperti berpihak kepada murid gitulah Bu, karena saya rasa selama ini saya mengajar itu belum fokus kepada minat belajar anak gitu Bu. Oke, Bu Tutri. Nah, kira-kira apakah ada metode lain selain yang Ibu sebutkan tadi, Bu, yang kira-kira bisa memotivasi anak itu untuk jadi lebih semangat lagi, Bu, dalam belajar mengenal huruf hijaiyah ini, Bu? Itulah Bu, ini saya rencananya kan Bu, saya ingin membuat seperti video apa namanya Bu, video animasi tentang huruf-huruf hijaiyah, tentang menyambung huruf gitu kan Bu, dan cara menghafal itu baik dia menghafal huruf hijaiyah, menghafal ayat pendek, saya ingin mereka dibikin seperti bernyanyi gitu Bu ya, biar mereka semangat gitu Bu. Luar biasa sekali Bu Tutri, apa yang Ibu sebutkan tadi itu memang sangat membangun sekali untuk motivasi belajar anak-anak, apalagi kalau anak-anak ini memang suka bernyanyi ya Bu. Mereka itu Iya, pasti mudah untuk menghafalkan huruf-huruf, apalagi ini tadi kelas berapa ya Bu? kelas 2 Murid Bu. kelas kelas 2. Nah, itu lagi gemar-gemar yang bernyanyi tuh Bu, bermain, mungkin dengan cara bermain yang Ibu sebutkan tadi juga bisa Mhm. mampu untuk meningkatkan motivasi belajar anak jadi lebih semangat walaupun di rumah mungkin dia keterbatasan karena orang tua yang kurang memperhatikan dalam mengaji, belajar agama. Mungkin dari sekolah dia jadi lebih semangat lagi dan lebih ingin terus belajar agama dengan Ibu. Iya Bu. Nah ini Bu, kalau saya beri rating nih, 1 dari 10, Ibu pilih berapa untuk kegiatan Ibu ini? Kira-kira sukses kegiatan ini dapat sukses pada rating berapa, Bu? Baik Bu, saya rasa menurut saya ya Bu, kalau rencana atau metode yang saya lakukan ini berjalan dengan lancar, ada di rating 8/9 gitulah Bu. Mantap sekali Bu, itu udah luar biasa Bu. Semoga nanti bisa dilakukan ya Bu ya. Nah baiklah Bu, Iya setuju. selanjutnya apa saja sih Bu rencana yang Ibu ingin lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Mmm, Baik Bu, rencana yang ingin saya lakukan ya Bu ya, saya ingin terus yang utamanya kepada diri saya sendirilah ya Bu ya. Saya ingin menggali informasi lebih banyak lagi tentang pengembangan diri saya dalam mengajar, dalam mengetahui minat belajar anak. Jadi saya ingin mencari informasi banyak lagi lah Bu, baik dari rekan guru yang ada di sekitar saya, ataupun dari YouTube, dari PMM, dari segala hal lah Bu. Oke bagus Bu. Nah ini Bu, oke lah Bu, tadi langkah-langkah yang bagus ya Bu. Nah baik, siapa sih ini yang bisa membantu Ibu dalam menyusun ataupun melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, di sini saya yang utama pasti minta tolong kepada kepala sekolah ya, Bu, ya. Karena sarana prasarana itu yang lebih mendukung adalah kepala sekolah yang menyediakan di sekolah saya. Dan untuk yang kedua, saya minta tolong kepada rekan sejawat dan yang utama teman sesama yang kami sama mengajar PAI gitulah, Bu. Oke Bu, kira-kira Bu berapa lama sih waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya, Bu, ya, karena saya memang ingin menerapkan rencana dan metode yang saya susun ini secepat mungkin, Bu, agar
dapat mencapai proses belajar mengajar itu dengan baik, Bu. Oke, Bu. Kemudian komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu lakukan ini dapat berjalan dengan lancar, Bu? Saya mempunyai komitmen yang terus-menerus, Bu. Bagaimanapun saya harus, eee, belajar teruslah, Bu, kayak mana caranya agar pembelajaran di kelas itu, di sekolah agar lebih baik lagi gitu, Bu. Secara kontinu gitulah, Bu. Nah, dukungan dari siapa sih, Bu, yang menurut Ibu bisa mampu meningkatkan motivasi Ibu dalam melakukan kegiatan ini, Bu, supaya berjalan lebih baik lagi? Yang utamanya dukungan dari, kepala sekolah, rekan sejawat, dan otomatisnya ya murid ya, Bu, ya. Dukungan dari mereka pun sangat perlu karena kita menghadapi siswa sehari-harinya, gitu, Bu. Bagus, Bu Putri. Jadi kesimpulannya adalah Ibu akan mengembangkan lagi nih, Bu, motivasi belajar anak. Nah, dari yang sudah Ibu curahkan kepada saya tadi, Bu, curhatan-curhatan Ibu, mungkin ada permasalahan yang akhir-akhir ini menurut Ibu sangat-sangat sulit untuk dihadapi. Mhm. Ya, halo Ibu. Aduh. Halo Bu Nana. Maaf Bu Putri, tadi agak Iya, terlempar. iya Bu ya. Maaf Bu, ulangi Bu tadi saya nggak dengar Bu. Maaf Bu tadi agak terlempar Bu. Jadi Iya iya. setelah Ibu melakukan sesi curhat tadi kepada saya, cerita tentang Mm. pengalaman Ibu dalam pembelajaran yang akhir-akhir ini, saya rasa Ibu kelihatan sedikit lesu karena mungkin ada permasalahan ini. Nah, dari hal itu Ibu kan sudah curhat nih kepada saya. Nah, perasaan Ibu bagaimana Bu ketika sudah Ya, bercerita dengan saya? Masya Allah sekali ya Bu, lega kali rasanya Bu. Lega karena senang rasanya berbagi dengan Ibu, mendengar dari masukan-masukan dari Ibu. Alhamdulillah saya mendapat solusi dari pembicaraan kita kali ini, Ibu. Oke. Dan semoga apa yang Ibu inginkan, motivasi belajar yang Ibu ingin lakukan, juga berjalan dengan lancar dan terus menggerakkan perubahan pada anak yang menjadi Iya, alhamdulillah semoga saja ya, Bu. Terima kasih doanya, Ibu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Lain waktu bisa kembali lagi kok kemari. Jadi bisa saling memberikan solusi untuk ruang Ibu. Saling curhat ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu? Ada lagi, Bu? Mungkin nggak ada lagi, Bu, yang ingin saya sampaikan. Oke, Bu. Hanya Terima itu kasih aja, ya, Ibu. Bu. Ya, terima Terima kasih, kasih Bu. atas solusinya, Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih karena bisa memberikan solusi dan masukan kepada Ibu. Semoga apa yang saya berikan tuntun kepada Ibu tadi menjadikan Ibu juga lebih baik lagi. Iya, amin, Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini refleksi di sini.
Terus selanjutnya ini refleksi ya, Bu. Refleksinya nanti, Bu, saat di main room. Jadi kita di room ini Sudah selesai lah, Bu. Nanti tinggal kita potong aja. jadi betul-betul tadi putus, Bu, jaringan wifi-nya, nggak tahu kenapa bisa. Mm-mm. Kurang bagus. Jadi gimana, Bu, ini? Kita udahin. Udah kita udahin, Bu. Bu Pasil sama Pak Pepe. Gimana, Pak? Udah selesai. Kok nggak ada suaranya ya, Bu? Saya nggak boleh ngomong. Diam-diam aja. Gimana, Bu Putri?
Ibu Erna dan Bu Tutri, saya akan rekaman, tetapi jangan ke Mendung dulu ya, karena Oh iya Bu. usul MIPA belum selesai, ya. Oke Bu. Nanti sekitar 20 menit lagi baru masuk ke Mendung. Terima kasih ya. Saya tutup dulu. Baik Bu.